Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik. Ya, sebelum Om Pras mulai ibadah pada hari ini, Om Pras mau kasih pengumuman sebentar ya. Bagi adik-adik yang sudah mengisi G-Form, ya, khusus untuk adik-adik sekolah minggu GPI Gajah Mada yang sudah mengisi G-Form dan mengirim foto. Dan kemarin ditampilkan di acara Natal online virtual 27 Desember ya. Adik-adik bisa mengambil souvenir. Ya. Jadi kalau ada papa mama yang ibadah di hari Minggu besok atau hari ini ya, minggu depan bisa mengambil souvenir. Jadi bagi adik-adik yang fotonya ditampilkan ya, yang ditampilkan pas acara Natal tanggal 27 Desember. Oke adik-adik, jadi jangan lewatkan ya pengambilan souvenir hari ini dan minggu depan. Oke, ditunggu ya pengambilan souvenirnya ya. Jadi cuma dikasih waktu 2 minggu saja untuk pengambilan souvenir. Oke, ditunggu. Hari ini rasanya kok ya kurang semangat ya. Adik-adik yang ikut cuman itu saja. Dari kemarin berapa bulan yang lalu angkanya selalu di angka 280. Nyaris 300. Yang ikut pasti itu saja. Ada. Pengennya sih banyak yang bisa ikut ibadah online ya. Adik-adik harusnya bagi share linknya atau gimana kek. Jadi males. Sedih. Pras, kenapa? Kok mukanya kayak nanas? Kan kisut-kisut gitu ya? Pepaya panjang. Pepaya panjang ya? Kenapa Om Pras? Itu loh, yang ibadah yang itu aja itu loh. Itu? Albert, Michael, Gilbert. Bisa dihitung? Nesra, Kesia, Ben, Kayla, Keira, Kenso. Itu aja. Kak semua ya? Iya. Yang deket sama Om Pras. Yang deket sama Om Pras. Yang diinget sama Om Pras. Jadi yang ikut ibadah bisa dihitung ya Om Pras ya? Iya. Cuman yang itu aja ya? Harusnya teman-teman yang ibadah share nih. Jadi setiap minggu sebelum ibadah linknya diambil, pasti bisa deh. Anak-anak sekarang kan pinter nih, pinter ya. banget, canggih. Jadi di share lewat WhatsApp, lewat apa lagi? Instagram gitu ya, di share. Betul, biar yang ikut ibadah bisa banyak Om Pras. Nggak ada yang komen. Nggak ada yang komen? Yang komen tuh ada sih beberapa ya, kayak Michael, siapa lagi tuh ngasih saran juga, masukan, ada yang kasih masukan. Oh iya, tapi bagus. cuma bisa dihitung pakai jari. Bisa dihitung pakai jari ya? Pakai jari. Iya. Tidak lebih tuh cuma 6. Cuma 6 ya? Kurang lebih. Kurang banyak ya? Kadang-kadang 10. Kadang-kadang 10. Kita maunya banyak ya? Maunya buahnya mau. Iya, ada yang komen, kasih saran, kasih kritik. Betul, atau mungkin kasih semangat. Ada yang bertanya. Iya, ada yang kemarin tanya. Om Pras kasih kuis, yang jawab cuma berapa coba? Berapa? Yang jawab banyak. Satu aja itu anaknya Om Pras. Anaknya Om Pras udah SMP, udah nggak sekolah Minggu. Minggu. Ikut partisipasi. Oh, partisipasi ya.
Iya, iya. Cuman satu tok yang jawab, Nezra yang jawab. Nezra Yang lainnya nggak ada yang jawab. Ayo Ompras dong. kasih kuis, siapa orang itu yang nunggu kedatangan Yesus waktu mau diserahkan di bait Allah itu. Cuma satu tok yang jawab, Satu tak yang jawab. Nezra, dan jawabannya betul. Betul ya. Namanya Simeon Simeon. dan Hana. Iya. Wah. Jangan-jangan yang lain nggak jawab karena nggak Iya. tahu. Oh mungkin. Mungkin. Padahal jawab Harus salah rajin pun firman juga nggak Tuhan ya. apa-apa. Oh, iya. Iya, pokoknya buat teman-teman yang di rumah, yuk ajak teman yang lain, teman sekolah, teman main, tetangga, sepupu, siapa lagi ya? Pokoknya teman-teman yang Teman-teman. jauh, Iya. nggak harus di Semarang. Kan bisa bagi share linknya ya? Betul, yang di Kalimantan, Iya. yang kalau punya saudara di mana? Di Jakarta. Iya. Boleh di-share linknya biar ikutan ibadah sama kita. Kok malah aku jadi curcol sih? Curcol ya? Nggak apa-apa. ini mau ibadah, sorry adik-adik. Iya, iya. Waduh, sorry ya, sorry. Ya, harusnya kita suka cita. Iya, sorry. Jangan Iya. sedih-sedih. Sorry, enggak apa-apa, Iya. Tapi Ompras tetap senang karena ada pengikut-pengikut setia seperti mereka. Yes. Pengikut yang militan seperti mereka. Yes. Pengikut yang Yes. Nunggunya Oke. lama. Iya. Wah, seneng loh, Kak. Kalau ada pengikut setia seperti Iya, itu seneng. apalagi nggak cuma setia, tapi Iya. semangat, ngikutin. antusias. Setiap minggu mereka nunggu loh, Kak. Yang Iya. itu saja itu menunggu loh mereka. Sungguh-sungguh Setia ibadahnya. loh, ya. Oh, luar biasa. luar Oke lah. biasa. Oke lah, kita ibadah lagi ya, Kak ya. Iya, kita ibadah Kita lagi. mulai lagi ya. Iya, minggu ini ya. kita sukacita Siap lagi. ya, dengan sukacita ya. Betul sekali. Oke, mari kita sama Kak Asa doa dulu berarti. Doa dulu ya. Iya. Oke. Ya teman-teman kita Ya, berdoa dulu. berdoa ya. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Walaupun di rumah, duduknya yang baik. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesehatan untuk datang beribadah walaupun secara online Tuhan. Ya, Yesus. Tapi kami percaya ada Tuhan di rumah kami, karena itu kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Amin. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang malas untuk sekolah minggu, yang malas untuk beribadah. Tuhan, urapi Yes. mereka, berkati mereka supaya mereka punya kerinduan untuk bersama-sama dengan kami untuk Amin. beribadah secara online. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, Kak. Karena Ompras sudah seneng, karena kesetiaan mereka, karena mereka militan, Iya, setia ngikutin ibadah, betul. berarti iman mereka semakin bertambah-tambah Bertambah-tambah. dan kita semakin berkurang. Iya, Yesus yang bertambah, Yesus yang bertambah, kita yang berkurang. kita yang berkurang. Iya, supaya Ya. nama Tuhan dipermuliakan. Dipermuliakan. Wah, ada lagunya loh, Kak, itu, Kak. Ada ya? Oh iya dong. Oke, Kita nyanyi nyanyikan dong, lagu itu ya. Pras. Ya, harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Oke. Ya, gitu ya. Oke, kita Tarik. bikin lagu itu ya. Sama-sama. Semangat ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, sama-sama semuanya.
kalau memberitakan salib itu gimana sih? Masuk tak beritain salib, tak beritain salib, tak beritain salib, masuk gitu. Itu kayak vampir. Oh, Nakut-nakutin vampir. kayak di film pakai salib diberitain ini salib enggak ya? Iya, bukan nggak gitu harus ya. gitu. Kayak tadi contohnya, contohnya? kita share link tentang ibadah sekolah minggu GPI Sekolah minggu Gajah supaya Mada. mereka bisa memuji Tuhan. Betul, itu juga bisa disebut memberitakan Oh, firman gitu. Tuhan juga. Mendengar firman Tuhan. Betul, ngomong kalau Di-sharekan Tuhan ke Yesus orang itu lain. baik. Oh, Iya. oh. Kalau ada temennya yang punya masalah, terus kita bilang nggak apa-apa, kamu bersyukur, Tuhan Yesus baik. Itu sudah memberitakan Iya. firman Tuhan juga. Dan Tuhan pasti menemani ketika kamu sedih. Betul, itu gampang kan? Nggak harus gini-gini Nggak kan? harus. Nih firman ini salib bukan gitu ya, bukan. Nggak Ya? harus begitu. Ya, salib beritakan itu maksudnya kita menceritakan tentang Yesus ya, kebaikan Betul. Yesus. Dia pernah menyembuhkan orang lumpuh, Sakit, ya. berdiri. Betul. Orang buta, Buta, melihat. melihat. Orang bisu bicara. Ngomong. Orang tuli mendengar. Bukan hanya itu. Bukan, bahkan mati. Bangkit Orang lagi. mati Bangkitkan. Ada lagi Lazarus ya? yang terkini. Yang terkini Yang apa? pernah sakit COVID pun Oh. bisa sembuh. Luar karena Tuhan Yesus biasa ya. nolong. Bahkan di zaman sekarang pun Tuhan Yesus tetap berkuasa menyembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, itu namanya memberitakan Firman Tuhan, salib. memberitakan kebaikan Tuhan, Iya. memberitakan salib Tuhan. Iya, itu dia. Keren kan? Keren. Yuk kita pujikan lagi ya. Ya, oke. Yesus harus makin bertambah dan kita berkurang. Oke. Yuk. Sama-sama semuanya, adik-adik yang militan, adik-adik yang setia, pujian-pujian ini sama-sama. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pastilah menarik semua orang Datang kepadanya sekarang. Iya, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Luar biasa. Iya, makanya tadi Om Pras agak sedikit sedih kenapa? Karena ya itu adik-adik harus mengundang teman-temannya supaya datang sekarang. Iya, betul sekali. Dengan cara share linknya. Iya, share linknya. Cerita. Di subscribe, di like, di share gitu ya. Share. Share gitu ya. Di komen. Ya, di komen. Di Wah, apalagi klik komen. loncengnya. Aduh, Diklik aduh. loncengnya ya. Oke, nah kita harus tetap bersuka cita Kak, walaupun masa-masa seperti ini mungkin Iya. agak susah untuk kita bersuka cita, tetapi Iya. tetap kita harus Sukacita. ingat sukacita itu adalah buah roh Kak. Betul, betul sekali. Ada penguasaan diri, Lemah lembut, lemah lembut, damai sabar, sejahtera, sabar, kasih. termasuk sukacita, Sukacita. salah satunya. Kalau adik-adik memiliki buah roh itu, wah sukacita terus. Iya, Nah, itu. betul sekali. Yo, ada pujiannya loh itu. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Pam 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 ini gini. Bang, Nah, gini. biasanya gimana? Ya, Pam, gini pam, ya, pam, pam 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 iya. ya. Oke, yo sama-sama. Oh, sukacitaku ya, pujikan pujian ini ya. Semuanya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam
pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sudah ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kiri, sebelah kiri. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Turun lagi. Ganti kanan, ganti kanan. Turun lagi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam pam pam. Sukacita sama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita apa? Sukacitaku Kini penuh. Padanya, padanya. Sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kiri, sebelah kiri. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Turun lagi. Kanan, kanan, kanan. Kiri, 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 kiri. Ke belakang, belakang. Pam, 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 pam. Pam pam. Pam, 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 pam. Pam pam. Pam, 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 pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam Pencet off dulu. Iya. Bablasan. Selesai. Itu pada ngikutin semua loh sampai ruku. Wah, biasa semangatnya. Oh. Pom-pom terus dong. Gitu ya. Pom-pom. Luar biasa ya semangatnya kalau Iya. pengurapan daripada Roh Kudus itu membuat mereka semangat menari-nari di dalam Tuhan. Wah, kayak Kak Asat tidak bisa berhenti untuk tidak bisa berhenti untuk Habis itu menari. goyang. Untung tak pencet off-nya loh tadi. Iya. Itu kalau udah tak pencet off-nya, waduh. Terus ya. Terus itu tadi. Terus deh. Sampai nggak baterainya berhenti. habis. Sampai baterainya habis ya. Oke, luar biasa sekali ya karena sukacita daripada adik-adik. Itu ada sukacita yang luar biasa lagi loh. Karena kita itu adalah pokok yang harus selalu kita adalah ranting yang selalu harus nempel di pokok. Betul sekali. Ya. Kita ranting Yesus Ranting pokoknya. supaya kita terus Berbuah. Ada lagunya juga loh itu. Oh iya ya. Oh, Pinter, Om Pras pinter banget oh sih. iya jelas dong saya. Oh iya. Saya. Makannya apa? Makanya ya nasi kayak kamu. Iya. Nggak kecil. Ya, cuma sekolah minggunya Om Pras itu dari kecil. Oh dari kecil. Oh, makanya itu lagu dari Om Pras sejak masa kecil loh itu. Sampai sekarang Sampai sekarang. tetap kecil. Sesama kecil. Nah, itu ada di variasi agak baru ya. Oh ya. Dulu waktu zamannya Om Pras nggak ada ini yang dipakai gimana? Oh. Oh. Dulu
dulu nggak ada kompres waktu itu, dulu nggak ada. Dulu kan kompres zamannya masih jadul masih. Lagunya masih pop melo. Pop melo. Sekarang ada rock and roll. Rock. Kayak teman-teman yang Ayo kita nyanyi lagu ini ya. Nyanyi lagu ini ya. Oke, ya sama-sama ya. Singkat tuh adik-adik seneng banget loh lagu-lagu ini. Lagu ini seneng. Lompat. Lompat lagi. Ya lagi semua. Lagi. Yesus Bapa semuanya. Yesus pokok. Dan kita apa? Dan kita caranya. Tinggallah sama-sama yuk. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sama-sama semuanya lompat. Ya, terus tuh begini. Lompat lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa? Dan kita caranya. Sama-sama tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku semuanya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lagi semuanya, semua. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Jangan tinggal di dalamnya. Jangan tinggal di luarnya. No. Jangan tinggal di luarnya. No. Jangan tinggal di luarnya. No. Jangan tinggal di luarnya. Pasti nggak berbuah. Jangan tinggal di luarnya. Pasti nggak berbuah. Pasti nggak berbuah. Nggak berbuah. Iya.
Wah, ternyata aku setua. Semakin megah ya. Nyanyi kita semakin staccato. Karena ngas. Iya. Tapi adik-adik ikut-ikut semangat semuanya loh. Pada lompat-lompat semuanya loh. Keren loh. Mamanya tuh di belakang dapur sampai ke depan loh gara-gara Ikut-ikutan? kayak ada gempa gitu. Saking semangatnya ya. Semangatnya Saking adik-adik. semangatnya. Ada yang pukul nabrak meja. Waduh. Udah muter-muter mereka pusing toh. Keren. Luar biasa. Bahasanya aku nih keringatannya. Coba ya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, luar biasa sekali karena hari ini tadi Om Pras diawali dengan sedih, tapi sekarang semangat karena adik-adik ikut semangat semuanya. Luar biasa. Oke, kita akan pujikan satu pujian, Hanya Engkau Juru Selamatku. Ya. Haleluya. Kasih sikap yang terbaik ya adik-adik ya. Konsentrasi. Kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sama-sama angkat tangannya, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kita melewati lembah, walau lewati lembah
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa, membawa kami dalam puji-pujian yang luar biasa. Dan kami ketika memuji Engkau Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu, tenggelam bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami memuji Engkau, Engkau ada di sekitar kami. Bahkan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan ketika kami memuji Engkau, suasana surga itu turun atas kehidupan kami. Karena suatu kelak nanti kami akan bertemu dengan Engkau di surga, memuji-muji Engkau di dalam kerajaan surga. Dan kami bersyukur karena kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu kami akan terus menguatkan iman kami Tuhan lewat puji-pujian, dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu juga menguatkan iman kami, menguatkan kami terus untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya firman-Mu nanti akan mengubahkan setiap hidup kami, meneladani Engkau di dalam setiap perbuatan kami, sehingga kami hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita memasuki tahun 2021 ya, 2021. Dan kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya ini ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap jaga kita. Hari ini Om Pras mau masuk ke dalam satu pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Di mana Tuhan Yesus ini mau masuk ke dalam satu pelayanan yang luar biasa. Nah, tetapi sebelum masuk dalam satu pelayanan, Tuhan Yesus harus melewati satu tata cara dulu. Ya, satu tata cara. Apa maksudnya? Satu tata cara tradisi, ya. Nah, kemarin adik-adik juga sudah mendengar Tuhan Yesus datang ke Yerusalem merayakan Paskah, ya. Kemudian tertinggal di Yerusalem dan mengajar di tengah-tengah para ulama, imam, para Farisi. Dan Tuhan Yesus mengajar di situ. Nah, kali ini usia Tuhan Yesus sudah memasuki tahun di mana Tuhan Yesus harus melayani. Dan sebelum melayani, Tuhan Yesus datang ke satu tempat di daerah Galilea. Di situ ada yang berteriak-teriak. Siapa itu yang berteriak-teriak? Oke, kalian bisa baca di dalam Yohanes ya. Lukas 3 ya. Cerita tentang Yohanes, seorang pembaptis, maksudnya begitu. Lukas 3. Nah, ini ada yang berseru-seru di padang gurun. Itu sudah tertuliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan di situ Yohanes ini berseru-seru, ya, berkhotbah, menyampaikan firman, dan di situ dihadiri oleh orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem, dari Yudea, dari Galilea, pokoknya yang dekat-dekat dengan Yerusalem datang ke tempat itu di sekitar Galilea, karena waktu itu Yohanes ada di sekitar itu, di sungai, ya. Di sungai kala itu. Dan Yohanes ini menyampaikan kepada semua orang yang hadir di situ, hai kalian semuanya, bertobatlah karena kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Wah, kemungkinan dia berkhotbah di situ menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semua kitab Perjanjian Lama yang dia ingat dia sampaikan bahwa akan ada datang. Ya, karena dia mempersiapkan jalan, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi serahkanlah diri kalian untuk dibaptis. Saya, Yohanes, hanya bisa membaptis dengan air. Tetapi nanti yang akan datang setelah saya akan membaptis dengan api.
Maksudnya bukan api beneran ya, api Roh Kudus ya maksudnya ya. Dibaptis dengan api Roh Kudus. Nah, Yohanes ini menyampaikan kepada banyak orang. Ada beberapa orang, imam, Farisi datang juga ke situ. Yohanes ini melihat mereka. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Ini kayak perkataan yang agak keras sekali ini. Ya, dan di situ Yohanes waktu itu menegur mereka. Ya ini. Jadi Om Pras tidak cuma sekedar ngomong saja ya, tetapi ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan ya gimana ya untuk mengatakannya. Tetapi yang jelas di situ Yohanes ngomong sama mereka itu dengan perkataan, "Hei ular beludak, mengapa engkau datang ke sini?" Apa yang akan kamu dengar mungkin gitu ya. "Hei ular beludak, bertobatlah." Gitu. Itu juga. Dan kemungkinan orang Farisi dan imam di situ terkejut. Berani-beraninya Yohanes mengatakan demikian gitu ya. Tetapi Yohanes pengen menegur mereka, jangan hanya hidup ya seperti orang munafik ya, berpakaian keagamaan, tetapi perilakunya bukan sebagai imam, bukan sebagai Farisi, bukan sebagai orang yang benar-benar mengetahui firman Tuhan. Dan jangan kamu katakan bahwa engkau adalah keturunan Abraham. Sombong, mentang-mentang keturunan Abraham begitu ya. Tetapi bertobatlah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Wah, mungkin seperti itu Yohanes dengan lantang menyampaikan. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu untuk menunjukkan kebenaran. Firman Tuhan itu untuk menuntun kita dalam berjalan kebenaran. Firman Tuhan itu mengharuskan kita untuk tidak sombong. Ya. Seperti tadi Yohanes menegur orang Farisi, imam, dan semua yang berpakaian seperti orang-orang yang beragama, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, wah mungkin mereka ini sudah mulai dongkol gitu ya, hatinya itu sudah mulai dongkol, marah melihat Yohanes mengatakan seperti itu. Tetapi Yohanes tetap tidak peduli dengan apa yang mungkin ekspresi wajah mereka gitu ya. Dengan ekspresi wajah mereka, Yohanes tidak peduli. Nah, sebelumnya Yohanes ini adalah seorang yang tinggal di padang gurun. Makanannya itu madu makanannya, dan belalang gitu ya. Dan memang sudah terkenal Yohanes ini adalah seorang nabi karena dia anak Zakaria ya, anaknya Elisabet yang memang lahir dari keturunan Lewi sebagai imam, sebagai nabi. Wow. Dan kita ketahui juga Yohanes ini adalah pembuka jalan bagi juru selamat. Nah, banyak orang yang datang kepada Yohanes. Oke, mungkin orang-orang bertanya, orang-orang datang kepada Yohanes dan mulai, aku mau bertobat, aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama, baptislah aku. Dan banyak orang turun mendekati Yohanes, ya, kemudian dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air, kemudian keluar dari air. Itu simbol ya. Jadi kehidupan lama dikuburkan, kemudian bangkit dengan tubuh yang baru, dengan hidup yang baru, dengan kebenaran yang baru. Yang lama dikuburkan, yang baru mulai dijalankan. Itu namanya pertobatan, baptis, diselam, tenggelam, dan akhirnya meninggalkan perbuatan lama, kemudian hidup baru di dalam Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, pas Yohanes ini membaptiskan orang,
Ternyata Yesus ya dari arah Galilea datang juga di situ. Apakah Tuhan Yesus termasuk orang yang berdosa? Tidak, bukan ya, bukan. Tetapi waktu itu Yohanes sudah terasa dalam hatinya, ada seorang yang besar datang ke sini nih. Dan benar, waktu Yesus melepaskan jubahnya, turun ke air, dan minta Yohanes untuk membaptis. Kemudian Yohanes pernah bicara sama orang-orang di sekitar situ dan bilang, melepas kasutnya pun aku tidak layak. Dan ternyata orang ini, siapa namanya tadi? Yesus, iya. Yesus sudah masuk ke air. Bukankah Yesus bukan orang berdosa? Terus kalau dibaptis, maksudnya gimana? Ya. Dan Tuhan Yesus bilang sama Yohanes, silahkan baptis saya gitu ya. Dan Yohanes bilang, aku tidak layak untuk membaptis engkau Yesus, aku tidak layak. Harusnya aku yang engkau baptis, harusnya. Tapi Yesus bilang begini, tidak apa-apa, supaya apa yang menjadi perkataan firman itu digenapi di dalam hidupku. Jadi ini penggenapan firman. Bukan karena Tuhan Yesus berdosa, bukan. Ya. Akhirnya Yohanes pun dengan berat hati mungkin ya, yang gak layak ini sebagai orang berdosa, membaptis Yesus. Dan Yesus pun dibaptiskan. Wah, setelah dibaptis, ada gemuruh dari langit, gemuruh dari langit, dan terbuka langit itu. Wow, terang tiba-tiba menyinari Yesus dan turun seperti merpati di atas kepalanya. Dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan orang-orang di situ mungkin, wow, suara menggelegar, gak tahu mereka, kemudian silau mungkin ya. Dan Yohanes sendiri pun ketika menyaksikan itu terheran-heran. Dan orang-orang di sekitar situ mungkin sadar, benar, bahwa Yesus yang selama ini diberitakan bahwa akan lahir seorang yang menjadi panutan, juru selamat, penasihat yang ajaib, Immanuel, itu adalah Yesus. Yesus keluar dari air mungkin, dia mengambil jubahnya dan kemudian dia berlalu dari situ. Berlalu dari situ. Orang-orang yang ada di sekitarnya menyaksikan Yesus berlalu dari situ dan mereka hanya terbengong-bengong menyaksikan Yesus berjalan dan kemuliaan Tuhan yang tadi turun atasnya. Yang di atasnya seperti ada merpati itu ya, gambaran Roh Kudus itu ya, menyertainya. Terheran-heran. Ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow. Jadi adik-adik, ini kejadian yang luar biasa sekali, kisah nyata tentang kehadiran Yesus kala itu ya. Dan suara Tuhan yang menggelegar itu, yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus sendiri adalah Allah. Kita mungkin tidak bisa memasuk dalam akal pikiran kita, tetapi kita tahu Yesus hadir untuk menjadi juru selamat. Dan itu dinyatakan sungguh-sungguh oleh Allah, oleh Tuhan.
gitu ya. Kesaksian tadi itu menyatakan benar-benar bahwa Yesus itu diutus menjadi juru selamat. Suara dari langit itu benar-benar suara Tuhan. Oke, adik-adik ya. Jadi adik-adik harus tahu bahwa semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan, semua dipersiapkan oleh Tuhan ya, dan dinyatakan, disaksikan, ditahbiskan ya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu serius untuk menyelamatkan kita dari dosa. Diawali tadi dari Yohanes yang menyampaikan kebenaran, yang membawa atau mengajak orang-orang untuk bertobat, dan Yesus adalah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa umat manusia. Ya, dosa umat manusia. Dan Yesus memberi contoh, ya, memberi contoh ketika dia dibaptis. Maksudnya supaya kita semua yang percaya kepada Tuhan, adik-adik mungkin nanti satu waktu, ya, kalau sudah siap, ya, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan siap untuk dibaptis, ada kesempatannya, ya. Tapi sekarang adik-adik juga sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, di dalam hati kalian dan melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ya toh? Hidup yang lama jangan dipakai lagi, tapi hidup yang baru. Dan nanti akan ada suara dari surga yang mengatakan, adik-adik, engkau adalah anak-anak Tuhan yang berkenan kepadaku. Ya, enak toh? Jadi adik-adik, ya, mungkin ceritanya sampai di sini, nanti besok kita lanjutkan lagi ya, minggu depan ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik diperkenan oleh Tuhan. Diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita bertobat, meninggalkan cara yang lama, hidup baru. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setiamu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cerita kisah nyata tentang seorang Yohanes yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan menyaksikan suara dari langit yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkenan di hati Tuhan. Dan Yesus adalah satu-satunya Allah yang nanti akan membaptis semua orang dengan api Roh Kudus, menyucikan dari segala dosa, dan kalau sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, diberi hidup yang baru untuk menjalankan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kami anak-anak-Mu juga sudah mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, meninggalkan dosa-dosa kami, dan hidup baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sambut suara-Mu dari langit untuk menyatakan bahwa hamba-Mu, kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami tetap syukur dan terima kasih untuk cerita ini, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.